Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal asesmen kompetensi minimum atau soal AKM, materi numerasi. Sahabat cerdas, sekarang mari kita mulai pembahasan kita. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Berikut ini tabel daya tampung dan peminat program studi kedokteran, hukum, komputer, elektro dan matematika pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Soal pertama. Pada tahun 2018, yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi A. Kedokteran, B. Hukum, C. Komputer, dan D. Elektro. Sahabat cerdas, perhatikan tabel berikut ini. Keketatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus daya tampung dibagi peminat dikali 100%. Jadi keketatan program studi kedokteran pada tahun 2018 adalah 75 dibagi 1150 dikalikan 100%. Hasilnya 6,52%. Kemudian untuk prodi hukum 80 per 930 dikali 100%, hasilnya 8,60%. Komputer 60 per 975 dikali 100%, hasilnya 6,15%. Dan prodi elektro 55 dibagi 790 dikali 100%, hasilnya 6,96%. Semakin kecil persentasenya, semakin besar tingkat keketatannya. Jadi program studi yang paling ketat pada tahun 2018 adalah program studi komputer. Jadi jawabannya adalah C. Komputer. Soal kedua, persentase keketatan dapat juga menyajikan peluang keberhasilan masuk suatu program studi. Pada tahun 2019, program studi yang paling dapat dimasuki adalah program studi A. Kedokteran, B. Hukum, C. Komputer, dan D. Matematika. Sahabat cerdas, perhatikan kembali tabel berikut ini. Kita akan menghitung kembali keketatan dengan menggunakan rumus daya tampung dibagi peminat dikali 100%. Keketatan program studi kedokteran pada tahun 2019 adalah 75 dibagi 1020 dikali 100%, hasilnya 7,35%. Prodi hukum 80 dibagi 1300 dikali 100%, hasilnya 6,15%. Prodi komputer 60 dibagi 890 dikali 100%, hasilnya 6,74%. Dan prodi matematika 40 dibagi 650 dikali 100%, hasilnya 6,15%. Semakin kecil persentasenya, semakin besar tingkat keketatannya. Jadi program studi yang paling dapat dimasuki adalah yang memiliki tingkat keketatan paling kecil atau yang persentase keketatannya paling tinggi, yaitu program studi kedokteran. Jadi jawabannya adalah A. Kedokteran. Soal ketiga. Urutan keketatan dari tertinggi hingga terendah program studi hukum berdasarkan tabel di atas adalah. Sahabat cerdas, perhatikan kembali tabel berikut ini. Keketatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus daya tampung dibagi peminat dikali 100%. Sekarang perhatikan peminat dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Semakin besar peminatnya, berarti tingkat keketatannya semakin tinggi. Jadi urutan keketatan dari yang tertinggi hingga terendah adalah 2019, kemudian 2017, dan 2018. Jadi jawabannya adalah D.
Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Kebiasaan adik. Adikku senang sekali belajar berhitung. Beberapa benda digunakannya untuk belajar berhitung. Salah satunya adalah kotak tisu yang ada di ruang tamu. Adik menghitung titik pojok kotak tisu tersebut. Adik menghitung sampai 8. Tidak hanya titik pojok, ruas garis pertemuan dua permukaan pun dihitung. Ternyata ada 12. Adikku juga senang membolak-balikkan setiap sisi kotak tisu tersebut. Sisi-sisi yang sama besar yaitu atas dan bawah, kanan dan kiri, serta depan dan belakang. Namun sisi atas, kanan, dan depan berbeda ukuran. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, hubungkan dengan garis sifat-sifat yang terdapat pada kotak tisu dengan keterangan yang sesuai. Berdasarkan teks tersebut, kita mengetahui kotak tisu pada teks berbentuk balok yang memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi. Pernyataan pertama, banyak titik sudut kotak tisu. Titik sudutnya adalah 2 lebih banyak dari sisinya, yaitu 8 dikurangi 6 adalah 2. Jadi yang tepat adalah C. Pernyataan kedua, banyak rusuk kotak tisu. Banyak rusuknya adalah 12. Jadi banyak rusuknya adalah 2 kali lipat banyak sisinya, atau 2 kali 6. Jadi pasangan yang tepat adalah 2D. Pernyataan ketiga, banyak sisi kotak tisu. Banyak sisinya adalah 6, atau sisinya adalah 6 lebih sedikit dari rusuknya, yaitu 12 kurang 6 hasilnya 6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3B. Dan pernyataan keempat, bentuk kotak tisu adalah balok, jadi 4E. Soal kelima, perhatikan gambar berikut. Kolam renang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 4 meter yang di sekeliling kolam bagian luarnya dipasang keramik. Jika lebar daerah yang dipasang keramik 50 cm, luas seluruh keramik di sekeliling kolam renang tersebut adalah A 15 meter persegi, B 40 meter persegi, C 55 meter persegi, D 64 meter persegi. Sahabat cerdas, kolam tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 4 meter. Jika dipasang keramik dengan ukuran 50 cm di sekelilingnya, maka panjang keramiknya adalah 11 meter dan lebarnya menjadi 5 meter. Yang ditanyakan adalah luas seluruh keramik di sekeliling kolam renang tersebut, atau yang bagian merah. Untuk menghitungnya, kita hitung dulu luas kolam plus keramik, yaitu 11 dikalikan 5, yaitu 55 meter persegi. Kemudian kita hitung luas kolam renang, yaitu 10 dikalikan 4, yaitu 40 meter persegi. Luas bagian yang di keramik dapat kita hitung dengan mengurangkan luas seluruh kolam dan keramik dikurangi luas kolam. Jadi 55 meter persegi dikurangi 40 meter persegi. Hasilnya adalah 15 meter persegi. Jadi jawabannya adalah A, 15 meter persegi. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7. Kue bolu. Ibu membuat kue bolu berbentuk bundar sebanyak 2 loyang. Kedua kue tersebut masing-masing dipotong dengan pembagian seperti tampak pada gambar di samping. Di rumah terdapat ayah, ibu, Gilang, Mita, dan nenek. Kue pertama dibagi rata untuk anak-anak dan kue kedua dibagi rata untuk ayah, ibu, dan nenek. Kue pertama dibagi untuk anak-anak, yaitu Gilang dan Mita. Karena hanya dibagi untuk 2 orang, jadi masing-masing mendapatkan setengah bagian. Jadi Gilang mendapat setengah bagian dan Mita mendapat setengah bagian. Kue kedua dibagi untuk ayah, ibu, dan nenek atau 3 orang. Jadi masing-masing mendapatkan 2/6 bagian atau 1/3 bagian.
Jadi ayah mendapat 1/3 bagian, ibu mendapat 1/3 bagian, dan nenek mendapat 1/3 bagian. Soal nomor 6, berdasarkan informasi teks di atas, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan pertama, dari kue bolu kedua, setiap orang memperoleh 1/6 bagian. Sahabat cerdas, tadi telah kita ketahui bahwa untuk kue pertama, masing-masing mendapatkan 1/2 bagian, dan untuk kue kedua, masing-masing mendapatkan 1/3 bagian. Jadi pernyataan pertama adalah salah. Pernyataan kedua, Mita memperoleh 1/2 bagian dari kue bolu pertama. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Pernyataan ketiga, jumlah kue bolu yang diperoleh ayah dan ibu sebesar 2/3 bagian dari kue bolu kedua. Kue ayah dan kue ibu jika kita jumlahkan 1/3 ditambah 1/3, yaitu 2/3 bagian. Jadi pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, jika kue bolu untuk ayah, ibu, dan nenek diberikan kepada Gilang untuk dibagikan kepada teman-temannya, besar kue Gilang adalah 1/10 bagian. Besar kue Gilang jika ditambahkan dengan kue ayah, ibu, dan nenek adalah setengah ditambah 1, yaitu 1/2 bagian. Jadi pernyataan keempat adalah salah. Soal nomor 7, berdasarkan informasi teks di atas, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan pertama, kue bolu yang diperoleh ibu lebih besar dari kue bolu yang diperoleh Gilang. Kue ibu adalah 1/3 bagian dan kue Gilang adalah setengah bagian. 1/3 kurang dari setengah. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, kue bolu ayah lebih kecil daripada kue bolu yang diperoleh Mita. Kue ayah adalah 1/3 bagian dan kue Mita adalah setengah bagian. 1/3 kurang dari setengah. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Pernyataan ketiga, perbandingan pecahan dari 1 potong kue bolu pertama dengan 1 potong kue bolu kedua adalah 3/5. 1 potong kue pertama adalah 1/10 dan 1 potong kue kedua adalah 1/6. Jadi 1/10 dibanding 1/6, kita samakan penyebutnya. 1/10 kita kalikan 6, jadi 6/60. Kemudian 1/6 kita kalikan 10, jadi 10/60. Jadi menjadi 6/60 dibanding 10/60. Karena penyebutnya sudah sama, jadi perbandingannya dapat kita tuliskan pembilangnya saja, atau 6/10. Disederhanakan menjadi 3/5. Jadi pernyataan ketiga adalah benar. Pernyataan keempat, perbandingan pecahan dari 2 potong kue bolu pertama dengan 1 potong kue bolu kedua adalah 3/10. 2 potong kue bolu pertama adalah 2/10 atau 1/5 dibanding dengan 1 potong kue bolu kedua adalah 1/6. Caranya sama, kita samakan penyebutnya. 1/5 kita kalikan 6 jadi 6/30. Dan 1/6 kita kalikan dengan 5 jadi 5/30. Karena penyebutnya sama, kita tuliskan perbandingannya adalah pembilangnya saja. Jadi 6/5. Jadi perbandingannya adalah 6/5, bukan 3/10. Maka pernyataan keempat adalah salah. Perhatikan gambar dan teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Arsitek cilik. Rudi hobi menggambar. Ia bercita-cita menjadi seorang arsitek. Di waktu senggang, ia sering membuat gambar sketsa rumah, gedung, dan ruangan-ruangan. Pada suatu hari, Rudi menggambar sketsa seperti berikut. Dari gambar tersebut, kita ketahui pola pertama adalah 1 persegi dan 4 tanda X. Pola gambar kedua adalah 3 persegi dan 8 tanda X. Dan pola gambar ketiga adalah 5 persegi dan 12 tanda X. Dari ketiga pola di atas, maka diketahui pola yang terbentuk adalah
bertambah dua persegi, yaitu satu di kiri dan satu di bawah, serta bertambah 4 tanda X. Pertanyaan ke-8. Apa yang dilakukan Rudy pada sketsanya sesuai gambar di atas? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari satu. Pernyataan pertama, Rudy menambahkan 2 persegi dan 2 tanda X untuk sketsa berikutnya. Sahabat cerdas, tadi telah kita ketahui pola yang terbentuk adalah bertambah 2 persegi, yaitu satu di kiri dan satu di bawah, serta bertambah 4 tanda X. Jadi pernyataan pertama salah. Rudy menambahkan 2 persegi dan 4 tanda X, bukan 2 tanda X untuk sketsa berikutnya. Pernyataan kedua, Rudy menambahkan 4 tanda X untuk sketsa berikutnya. Pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, Rudy menambahkan 1 persegi di kiri dan 1 persegi di bawah untuk sketsa berikutnya. Pernyataan ketiga juga benar. Pernyataan keempat, banyak tanda X yang ditambahkan, 2 kali lipat banyak persegi yang ditambahkan untuk sketsa berikutnya. Banyak tanda X yang ditambahkan adalah 4, sedangkan banyak persegi yang ditambahkan adalah 2. 4 adalah 2 kali lipat dari 2, jadi pernyataan keempat adalah benar. Pertanyaan ke-9. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan gambar pada teks tersebut, pola gambar kelima yang sesuai pola tersebut adalah: sahabat cerdas, pola yang terbentuk adalah bertambah 2 persegi, yaitu 1 di kiri dan 1 di bawah, serta bertambah 4 tanda X. Tadi telah kita ketahui pola ketiga adalah 5 persegi dan 12 tanda X. Untuk pola keempatnya adalah ditambah 2 persegi jadi 7 persegi dan ditambah 4X jadi 16 tanda X. Dan untuk pola gambar kelima yaitu 7 ditambah 2 yaitu 9 persegi, yaitu 5 ke samping dan 5 ke bawah. Dan tanda X-nya adalah 16 ditambah 4 yaitu 20 tanda X. Jadi pola gambar yang sesuai untuk gambar kelima adalah C. 9 persegi, 5 ke samping dan 5 ke bawah, dan terdapat 20 tanda X. Pertanyaan ke-10. Dalam suatu percobaan untuk membuktikan larutan dan campuran saat praktikum IPA, siswa kelas 5 dengan didampingi guru menggunakan beberapa gelas ukur seperti pada gambar di samping. Berdasarkan gambar, apakah pernyataan berikut sesuai dengan sifat-sifat dari bentuk benda tersebut? Berikan tanda centang di kolom ya atau tidak pada pernyataan yang sesuai. Pada gambar tersebut, kita ketahui gelas ukur pada gambar berbentuk tabung. Sahabat cerdas, tabung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sisi alasnya berbentuk lingkaran, sisi tegaknya merupakan sisi lengkung, dan hanya memiliki 2 rusuk lengkung. Jadi pernyataan pertama memiliki sisi alas berbentuk lingkaran, benar. Kemudian pernyataan kedua memiliki sebuah sisi lengkung, juga benar. Pernyataan ketiga memiliki 2 rusuk tegak. Pernyataan ketiga salah karena yang benar adalah memiliki 2 rusuk lengkung. Pernyataan keempat memiliki 2 rusuk lengkung adalah benar. Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan kita tentang soal AKM numerasi sekolah dasar. Semoga pembahasan ini memudahkanmu dalam memahami soal AKM numerasi. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.